Di lokasi syuting ini Ihsan mencicipi pengalaman pertamanya dalam berakting. Kedua rekannya Dirli dan Gea sudah lebih dulu merambah dunia sinetron berjudul Idola di RCTI. Nah, kali ini Ihsan sedang syuting sinetron seri Mahakasih berjudul Balada Cinta Supir Oplet dan Gadis Broken Home. Selain dengan Elma Teana, Ihsan juga beradu peran dengan Rahel Amanda yang kebetulan fans berat Ihsan di ajang Indonesian Idol 2006. Ini kan Mantan keluarga besar Ratu rupanya sama-sama dirundung masalah selain Pinkan yang notabene sebagai mantan vokalis Ratu, Vitalia Ramona mantan manajer Ratu juga sedang dibelit persoalan. Beberapa waktu yang lalu Vita pernah melayangkan somasi kepada Ahmad Dhani agar meminta maaf seputar perbuatan Dhani terhadapnya. Awalnya Dhani menanggapi somasi itu dengan sebelah mata, namun akhirnya dia berubah pikiran. Jumat lalu Dhani mengirim surat permohonan maafnya kepada Vita. Dan rencananya hari ini pihak Dhani dan Vita akan berunding di tempat kuasa hukum Vita untuk menempuh jalur damai. sudah ada tanggapan dari somasi yang dikirimkan kemarin dengan dikirimkannya surat hari Jumat dari pihak pengacaranya Dhani. Dan inti dari surat itu antara lain adalah bahwa dari pihak Dhani tidak keberatan untuk menyampaikan permohonan maaf apabila seandainya Dhani ada kesalahan terhadap Vita. Gitu. Sehingga dalam surat itu juga Umar Husin selaku lawyer dari Dhani mengundang kita, pihak kita lawyernya juga untuk mengadakan pertemuan. Entah apa yang membuat sikap Ahmad Dhani tiba-tiba melunak. Sinyal permohonan maaf itu diterima oleh Vita lewat telepon. Bukan Dhani sih, ya adalah orang. Saya juga nggak tahu ya apakah benar atau enggak, tapi dia orang yang mengaku gitu aja bahwa dia sih nggak spesifik bilang bahwa saya mewakili Dhani, enggak, cuman Mbak Vita ya mengaku aja gitu, kita mau menyelesaikan ini. Saya bilang apapun bentuk dan caranya silakan hubungi dengan Andi Simangunsong di kantornya Bang Hotma, saya juga udah kasih nomor telepon. Semua rangkaian peristiwa tersebut bersumber dari kemelut di tubuh Ratu. Dhani yang sempat mengultimatum Maya akhirnya memutuskan untuk menjadi manajer Ratu. Per 1 Desember 2006, Vita hengkang dari Ratu. Ia mengundurkan diri karena gerah dituding sebagai biang keladi ketidakharmonisan rumah tangga Maya dan Ahmad Dhani. Bahwa katanya saya, keberadaan saya yang membuat rumah tangga mereka kurang harmonis. Jadi saya rasa saya mundur aja, kalau itu alasannya gitu. Bukan karena Ratu ya, tapi karena itu aja. Saya sama Maya sih untuk sementara ini masih kontak, tapi untuk hal-hal yang masih ada urusan administrasi masalah Ratu aja. Kalau yang lain memang saya yang meminta bahwa lebih baik kita tidak usah kontak ya, dalam arti kata cut loss aja lah masalah-masalah yang lain. Jadi Pemirsa, proses hukum kasus dugaan penganiayaan Ratu Felicia terhadap Andika, kekasih Andin, terus berlanjut. Kemarin rekonstruksi kejadian digelar oleh pihak penyidik Polres Jakarta Pusat. Saat berlangsungnya rekonstruksi antara Andika dan Feli sempat terjadi perbedaan pendapat. Sementara itu, Maria Eva kemarin diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait video mesum dirinya dengan Yahya Zaini. Hotman Paris, kuasa hukum Yahya Zaini, juga mendatangi Polda Metro Jaya. Secara mengagetkan, ia melayangkan sikap keras kepada Maria. Berikut liputannya. Kasus video mesum yang melibatkan Yahya Zaini dan Maria Eva mulai diproses secara hukum. Kemarin Maria Eva yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu para wartawan memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kesusilaan. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya Ruhut Sitompul. Saat Maria sedang menjalani pemeriksaan, Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Yahya Zaini, datang untuk menyerahkan surat pernyataan dari Ine Wirayanti. Sebagai bukti kesaksian ini tersebut adalah fakta. Yang mengaku pernah perusahaan dia didatangi oleh Maria Eva tanggal 20 November 2006 dan Maria Eva menunjukkan video yang berisi hubungan intimnya dia dengan salah seorang anggota DPR. Aku udah bilang, hukum kita bukan pembuktian terbalik.
Kau tuduh Maria, mana buktinya? Jadi bukan kita dituduh, kita buktikan. Oh, salah bos. Kita negara yang beradab, nggak mengenal pembuktian terbalik. Siapa yang mendalilkan, buktikan. Begitu juga yang katanya pemerasan. Ya? Jadi seandainya Ina atau Lucy bersaksi, Enggak, kalau yang Ina punya udah lucu-lucu. Ya, itu udah lucu-lucu. Karena itu aku nggak tahu, kawan aku bangga dengan itu. Selain menyerahkan surat pernyataan dari Ine tersebut, Hotman juga melayangkan sikap tegas terkait perbuatan Maria yang disinyalir telah melakukan tindak kesusilaan. Ada dua hal bukti permulaan yang cukup bahwa Maria Eva diduga telah melakukan tindak pidana. Pertama, dia dengan lantang mengaku yang merekam video tersebut. Dia juga dengan lantang melecehkan aparat hukum dengan mengaku telah menggugurkan kandungan. Setelah diperiksa selama kurang lebih 8 jam, Maria Eva langsung diberondong pertanyaan oleh para wartawan sesaat ia keluar dari ruang pemeriksaan. Meski sudah tampak lelah, Maria tetap meladeni pertanyaan para pemburu berita seputar materi pertanyaan pemeriksaan. Pemeriksaan tadi belum selesai karena masih panjang. Mengingat kondisi saya yang sudah terlalu capek dari jam 11 sampai sekarang jam berapa ini? Jam setengah 8. Dan penyidik Ibu Susana juga sangat mengerti karena saya juga perempuan, butuh mandi, butuh istirahat, ya kan? Segala macam karena saya perempuan. Dan penyidikan saya sebagai saksi belum selesai dan akan lagi insya Allah hari Rabu. Banyak sekali, sekitar 30 lebih begitu. Itu berbicara yang mana tuh Mbak? Hanya video aja, lain tidak. ada kesulitan nggak dalam menjawab? Nggak ada. Bagian di mana yang terasa berat untuk dikatakan? Oh, nggak ada. Semuanya saya ceritakan berdasarkan yang saya alami. Sementara itu di Polres Jakarta Pusat kemarin Ratu Felicia dan Andika menjalani rekonstruksi terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Feli terhadap Andika kekasih Andin. Andin beserta sejumlah saksi juga dilibatkan dalam rekonstruksi tersebut. Proses rekonstruksi tertutup untuk umum karena kasus tersebut bukanlah kasus pembunuhan, maka rekonstruksinya dapat digelar di luar lokasi TKP. Pihak penyidik memilih kantor Polres Jakarta Pusat sebagai tempat rekonstruksi. Ratu Felicia, Andika, dan Andin puas atas rekonstruksi itu meski saat rekonstruksi berlangsung sempat terjadi perbedaan pendapat. Itu rahasia ya Pak ya? Kerahasiaan dari polisi. Tapi perasaannya setelah rekon ini sendiri gimana? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega. Puas karena aku mandi sama Andika juga tadi udah ngomong bertiga gitu kan. Bertiga aja. Beda paham itu antara jadi dari pihak kita dan dari beberapa saksi yang ada di tempat menyatakan bahwa saya ketika kejadian diam saja, gitu, tidak melakukan hal apapun. Cuman dari pihak yang bersangkutan, dari pihak sebelah sana menyatakan katanya saya dorong duluan. Semuanya untuk melengkapi berkas perkara itu. Ya selesai ini kita buat resume. Setelah itu kita kirim ke kejaksaan. Selanjutnya proses. Kendati proses hukum terus berlanjut, kondisi ini justru membuat hubungan Ratu Felicia, Andika, dan Andin makin dekat. Mereka sudah mengubur dalam-dalam rasa dendam yang pernah menyelimuti mereka. Dari pihak Ratu Felicia setelah meminta maaf kita sudah waktu itu lewat teman-teman sudah ngomong juga waktu pertama kali ketemu. Tadi juga minta maaf. Pada dasarnya dari pihak saya sebagai korban yang dipukul, terus dari pihak Andin segala macam. Kalau dia minta maaf, kita sudah memaafkan dari kemarin. Itu proses yang bangkit. Mungkin itu udah jalannya dari awal. Kita harus jalanin. Itu mungkin bagian dari jalan cerita hidup saya yang harus saya jalanin. Ya. Saya harus siap, insya Allah. Pemirsa, menyusul Ghea dan Dirli yang lebih dulu merambah dunia sinetron, Ihsan menjajal kebolehannya dalam berakting. Untuk pertama kalinya ia beradu peran dengan para artis sinetron yang sudah berpengalaman. Seperti apakah kira-kira Ihsan kalau berakting? Simak saja beritanya berikut ini.
Di lokasi syuting ini Ihsan mencicipi pengalaman pertamanya dalam berakting. Kedua rekannya Dirli dan Gea sudah lebih dulu merambah dunia sinetron berjudul Idola di RCTI. Nah, kali ini Ihsan sedang syuting sinetron seri Mahakasih berjudul Balada Cinta Supir Oplet dan Gadis Broken Home. Selain dengan Elma Theana, Ihsan juga beradu peran dengan Rahel Amanda yang kebetulan fans berat Ihsan di ajang Indonesian Idol 2006. Ini kan juga baru pertama kali aku Kak Ihsan, ya surprise juga sih, karena sebelumnya emang aku waktu Indonesian Idol kan aku juga dukungnya Kak Ihsan. Ya, dan awal-awal mungkin lihat Kak Ihsan acting, aku aja udah salut banget gitu. Rasanya tuh jauh banget ya, beda banget. Yang pastinya beda banget itu antara nyanyi dan main sinetron. Kalau aku sih nyanyi kan kita memang udah enjoy gitu. Kalau ini kan bener-bener baru banget buat aku. Ihsan merasa menikmati kiprah barunya. Meski selama ajang Indonesian Idol, Ihsan selalu digembleng, ia masih saja grogi saat akan berakting. Ya sebenarnya sih rada grogi karena mereka kan udah sering, udah lebih berpengalaman. Jadi takutnya berkali-kali take up gimana gitu. Kalau bisa jalan dua-duanya alhamdulillah. Tapi kalau disuruh milih banget, ya aku milih nyanyi.